Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jalan-Jalan channel yang berisi tentang rekomendasi dan review hotel, tempat wisata, dan restoran untuk family holiday. Dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kali ini aku akan ngajakin bunda-bunda semua ke Gajok Hill Camp yang adanya di Cijeruk, Bogor. Perjalanan dari kota Tangerang ke sini berkisar antara 2 jam nih bun, melalui tol baru ya bun ya. Walaupun tolnya itu memang ya agak-agak mahal lah ya, tapi masih worth it lah karena kita bisa mempersingkat perjalanan ya bun, waktunya gitu. Daripada lewat dalam kota tuh biasanya suka kena macet nih bun. Seperti pepatah mengatakan, there's always a first time for everything. Nah, ini adalah pengalaman pertama kami untuk ngecamp yang bener-bener bangun camp sendiri bun, bangun tenda sendiri. Karena biasanya kita cuman glamping aja ya bun, jadi tendanya sudah tersedia, terus kita tinggal nginep deh, tinggal gampang aja gitu kan. Kali ini kita mau mencoba yang berbeda. Karena awalnya memang kita suka ngeliat nih YouTuber, keluarga gitu yang suka ngecamp. Wah kayaknya asik juga ya, akhirnya kita beli peralatan ngecamp juga nih, pelan-pelan, terus kita mencobanya nih kali ini. Perjalanan ke sana agak-agak menantang ya bun, karena ternyata jalannya itu sekecil ini. Bener-bener lewat depan rumah warga, terus banyak anak-anak kecil yang main di jalanan. Udah bukan main di pinggir jalan lagi ya bun, jadi ada yang main bola nih bener-bener di tengah jalan gitu. Jadi harus hati-hati banget kalau pas melewati jalur ini. Tapi sebenarnya kayaknya ada jalur satu lagi yang lebih besar, cuma entah mengapa namanya Google Maps ya bun ya, itu tuh suka nunjukinnya jalan yang kecil kayak gini nih, yang ngeri banget lah ya. Ini makin kesana jalannya makin kecil dan udah semakin nggak beraspal, udah tanah dan batu-batu ya bun ya. Tapi nggak usah khawatir kesasar ya bun, karena titik di maps yang ada di Google itu udah sesuai sih bun. Jadi bunda tinggal ikutin aja jalannya, tapi memang harus pastikan kendaraan dalam kondisi yang fit, karena ini jalannya emang bener menantang bun, apalagi kalau misalnya hujan pastinya lebih licin ya. Terus pokoknya guncangannya berasa gitu. Nah ini kita tuh nanti menemukan banyak persimpangan-persimpangan pertigaan, tapi banyak juga petunjuk jalan ya bun. Jadi nggak perlu khawatir untuk kesasar, tinggal ikutin aja panah-panah yang ada di pelang-pelang yang tersedia. Nah ini aku mau spill ya bun ya, untuk nginep di Gajok Hill Camp ini kalau misalnya kita bawa tenda sendiri itu kita cuman sewa kafling bun. Sewanya itu 375.000, itu maksimum 4 orang. Jadi kalau misalnya lebih dari 4 orang itu nanti di charge lagi ya bun, 70.000 per orang. Itu mulai umur 9 tahun ke atas. Kalau misalnya bunda sama anak-anak di bawah 9 tahun ya udah, itu masih gratis hitungannya. Dan 375.000 itu untuk camper yang membawa mobil ya bun ya. Kalau misalnya bawa motor itu cuma 175.000 aja per malam dan maksimum 2 orang. Mereka juga menyediakan berbagai macam peralatan camping yang bisa disewa bun. Jadi kalau misalnya nggak punya tenda sendiri, nggak punya alat-alat masak, terus nggak punya kasur, nggak punya selimut dan apapun itu, di Gajok Hill Camp ini mereka juga menyediakan penyewaan. Nggak begitu mahal juga sih bun. Kalau untuk tenda gitu mulai dari ada yang 120.000, ada juga yang 60.000 malah, yang untuk kapasitas 2-3 orang aja tuh, yang kecil tuh. Mungkin itu untuk yang honeymoon ya bun ya. Kalau misalnya untuk yang keluarga nggak cukup tuh kalau yang kecil yang sewanya 60.000. Dan akhirnya kita udah sampai juga, anak-anak juga udah pada bilang alhamdulillah sampai juga. Ini di bagian paling bawah, jadi ada kolam renang. Kolam renangnya ini air dingin ya bun, nggak ada air hangatnya. Jadi memang pastikan kalau misalnya kesini itu yang kuat dingin, karena pas naik dari kolam renang itu udah pasti menggigil. Terus di depan kolam renang juga ada warung bun, jadi bisa jajan-jajan nih kalau misalnya nggak bawa amunisi perbekalan gitu, karena ini jauh dari mana-mana, nggak bakal bisa juga untuk GoFood.
Gajok Hill ini menyediakan kayak blok-blok kafling gitu bun, dari blok A sampai blok H. Kalau blok A itu di paling atas bun, sedangkan blok H yang paling bawah yang ada di dekat kolam renang. Emang enak sih ya deket sama kolam renang, tapi kayaknya kalau misalnya untuk pemandangan lebih bagus yang di atas. Karena dari blok A dan blok B itu kelihatan banget city light-nya nih kalau pas malam-malam. Tersedia beberapa kamar mandi ya bun, yaitu di deket kolam renang di bawah tadi, terus di deket blok F, dan ada juga di deket blok A, B nih bun. Dan satu lokasi itu bisa ada beberapa unit kamar mandi ya bun, jadi alhamdulillah nggak khawatir lah ya kalau misalnya sampai seantri itu. Walaupun ya tetap ada aja sih saat-saat yang mungkin kalau misalnya sore orang-orang udah mulai mandi, ya ada nunggu sebentar, tapi nggak lama lah. Terus kamar mandinya itu besar, jadi kalau misalnya bawa anak-anak mau langsung mandi bareng-bareng gitu, itu bisa juga ya bun, nggak kesempitan. Nah ini blok G nih, kita jalan-jalan, terus makin naik itu makin mengecil berarti ya bun gitu. Jadi karena kan paling atas itu blok A. Nih, ada beberapa spot bun yang sudah disediakan dek kayu, tapi ada juga yang belum, yang masih langsung bawahnya itu kerikil dan tanah. Nah, kalau yang modelan kayak gini berarti kan harus bawa terpal ya bun, supaya nggak sakit nih tidurnya, terus nggak becek juga kan kalau misalnya hujan. Karena memang cuaca di sini itu namanya Bogor ya bun, memang udah pasti banyak hujannya. Hampir setiap sore malam tuh hujan gitu. Kemarin kita juga ngalamin hujan. Untuk wifi mereka sediakan juga ya bun, tapi ya namanya ada di pegunungan gitu ya, kadang-kadang tuh sinyalnya drop ya, naik turun gitu, jadi emang agak-agak susah juga nih sinyalnya. Jadi kalau pergi sama anak-anak ya udah kayaknya siasatnya sih harus bawa mainan yang banyak supaya mereka nggak bosen ya, karena memang susah banget untuk pakai gadget di sini. Nah ini yang seperti aku tadi bilang bun, ada beberapa spot tuh yang udah pakai dek kayu ya. Jadi seperti yang kita dapet nih, kita kemarin ada di blok B, itu kita udah dapet yang bagian dek kayu ini nih bun. Jadi udah enak banget, nggak perlu pakai terpal lagi di bawahnya, udah aman dari becek. Nah untuk di atas sini udah mulai kelihatan pemandangan kan ke bawah, walaupun memang ada terhalang pohon-pohonan, tapi masih oke nih pemandangannya. Untuk cuaca cukup adem ya bun ya, tapi nggak terlalu dingin-dingin banget gitu kayak di daerah Ciwidey atau Pangalengan. Itu biasanya kalau subuh udah bisa berubah langsung kayak 13-14 derajat nih bun. Di sini nggak sedingin itu, dingin tapi nggak sampai yang menggigit kulit lah, masih oke lah bun. Tapi tetap ya bawa selimut yang agak tebal. Nah ini pas kita baru sampai, ini kita langsung bangun tenda nih bun. Aku karena yang kecil bobo, jadi nunggu aja di dalam mobil, dan si abang sama papahnya bangunin tenda buat kita nih bun. Tuh. Ini pertama kali nih bun gelar tenda dan masang tenda nih di campsite nih bun. Tapi alhamdulillah udah belajar ya gitu dari YouTube, ataupun udah praktek duluan nih di rumah kemarin tuh di garasi mobil nyobain bun. Nah ini adalah penampakan dari atas melalui kamera drone ya bun. Seperti yang aku sampaikan, ini dia ada kaflingnya itu berundak-undak. Yang paling atas itu blok A dan yang paling bawah itu blok H. Untuk sederetan itu berbeda-beda jumlah kapasitas kaflingnya. Ada yang satu blok bisa 3 tenda, ada yang cuma bisa 2 tenda, dan yang untuk di blok C itu malah justru cuma bisa 1 tenda doang tuh bun. Kayak lebih private gitu ya. Kalau misalnya masyarakatnya atau keluarganya banyak, enak tuh di blok C. Jadi udah sendiri aja gitu tendanya, khusus untuk sama family-nya. Untuk kesini juga boleh ya bun, kalau misalnya kita bawa peralatan masak, terus bawa kompor, mau barbekyuan, itu boleh dibebaskan. Dan ini tersedia juga satu colokan, cuman satu aja. Jadi bunda kalau misalnya mau kesini harus bawa roll kabel lagi untuk yang lebih banyak ya colokan-colokannya, supaya bisa ngecas atau bisa nyalahin kipas angin atau apapun itu. Ini ada pencahayaan ada juga di luar, tapi tetap kita bawa lampu untuk di dalam tenda nih, sama untuk di
luar tenda kita supaya lebih terang. Alhamdulillah nih ya bun, anak-anak happy banget, malahan mereka nagih terus nih kapan mau camping lagi. Bahkan si adek pun nih, anak gadis cilik, dia juga happy banget nih ngecamp karena seru kan main kayak rumah-rumahan di dalam gitu kan sama abangnya dan sama kakaknya. Nah ini lebih jauh lagi nih bun, pemandangan dari atas itu benar berkabut kan ya bun ya. Ini adalah suasana di dalam tenda bun, jadi tenda ini ada bagian kamar di dalam sama ada bagian tengah nih untuk bisa untuk sholat, bisa untuk masak-masak juga gitu, bisa untuk makan. Nah ini suasana malamnya nih bun pas sunset itu pencahayaannya memang minim ya bun ya, temaram gitu, jadi makin syahdu. Memang asiknya sih kayak gitu ya, nggak terlalu terang. Nih malam-malam masih pada bercanda aja, malahan seneng gitu main petak umpet. Nih keluar masuk kamar, pokoknya tetap berisik ya bun, namanya bawa ajak anak-anak. Ini kita makan malamnya yang praktis-praktis aja, bawa sosis dan bakso untuk di grill, sama sempat bawa nasi juga dari rumah, jadi nggak perlu repot-repot untuk beli lagi gitu di warung ataupun masak-masak lagi. Jadi nasi udah bawa, tinggal masak lauknya aja. Dan anak-anak kan seneng ya kalau misalnya makan sosis dan perbaksoan tuh udah pasti seneng. Ini adalah kamar mandi yang ada di blok B. Sudah disediakan sink untuk cuci piring juga nih, ada 2, dan ini ada 2 unit kamar mandi juga. Yang satunya itu WC-nya jongkok, luas kamar mandinya. Terus satu lagi yang klosetnya itu kloset duduk nih bun, jadi bisa pilih sesuai dengan preference biasanya enaknya menggunakan yang mana. Untuk airnya air dingin, gak ada water heaternya, tapi enak sih, seger bun mandinya karena emang cuacanya pas sore itu belum terlalu dingin. Nah ini pas malam itu sekitar 22 derajat, masih oke lah ya, masih enak lah, itu masih bisa, dinginnya itu masih nikmat gitu bun. Semakin malam sih pastinya semakin dingin, tapi nggak dingin banget. Dan ini suasana sunrise. Selamat pagi. Wah itu kelihatan banget ya, matahari sudah mulai menunjukkan wajahnya gitu, yang orange walaupun tertutup pohon, tapi masih terlihat ya bun. Tuh cantik banget kan. Dua kakak beradik ini kalau misalnya lagi akur nih bun, ketawa-tawa, bercanda-bercanda. Tapi kalau misalnya lagi berantem ya rame juga, pokoknya itu berdua kalau nggak rame bercanda, rame berantem. Nah untuk anak-anak selain belajar tadabbur alam gitu, mereka juga bisa belajar untuk mempersiapkan makanan mereka sendiri nih. Mulai si abang mulai mau nih belajar untuk masak gitu, nyediain makanan yang dia suka sendiri kan, berusaha sendiri gitu. Nah pas pagi-paginya kan kemarinnya bawa nasi, karena nasinya masih ada dan cuacanya dingin, jadi nggak basi bun, malahan nasinya dingin gitu kayak di dalam kulkas. Jadi langsung aja tuh pagi-pagi kita bikin nasi goreng aja. Itu enak banget buat sarapan, anget-anget kan di suasana yang dingin ini. Paginya nih masih malahan hujan nih bun, pagi-paginya nih. Jadi enak lah ya, matahari udah mulai naik tapi hujan, jadi nggak terlalu panas di dalam tenda, masih adem. Pengalaman pertama kami camping overall sih mengasyikan ya bun ya, walaupun pemandangannya itu nggak terlalu open banget gitu. Nah kira-kira bunda-bunda atau yang lagi nonton nih ada nggak sih saran di mana nih kira-kira untuk campsite yang asik banget nih, yang untuk cocok untuk family ya bun ya? Kalau bisa sih yang camper van, jadi langsung di sebelah mobil biar nggak ada trekking. Kalau misalnya ada ide tolong jawab di kolom komentar ya bun ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.